Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan soal 10. Sebelumnya kami memperkenalkan nama kelompok dari kelompok 4. Yang pertama ada Dinita Ayu Puspadewi MPM 35, Esti Novitasari MPM 36, Deva Dwi Ivanka MPM 38, Widyari Huwaida Zulfa MPM 69, Ismailun Pradana MPM 87, Dimas Yafi Aliandi MPM 115, Akbar Dwi Rahmanda MPM 117, Muhammad Noval Anjarin MPM 194. Nah, ini bisa dilihat soal 10. Langsung saja pada pembahasan. Nah, diketahui yang pertama, Panca Corporation memiliki 80% perusahaan anak Sila Company dan mengakuisisi pada tanggal 3 Januari 2016 seharga 2.400.000. Pada tanggal tersebut saham biasa Sila sebesar $2.750 dan laba ditahan sebesar $500.000. Perbedaan dibebankan ke peralatan dengan sisa umur manfaat 4 tahun. Menggunakan raja terpisah untuk kedua perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019. Yang pertama, untuk mengetahui eksesnya yaitu nilai investasi 3 Januari 2016 sebesar 2.400.000. Untuk menghitung nilai wajarnya, nilai wajar implikasi yaitu 2.400.000 dibagi 80% sama dengan 3 juta. Untuk nilai buku Sila yaitu nilai saham Sila sebesar 2.750.000 ditambah laba ditahan 500.000 jadi 3.250.000. Jadi untuk nilai eksesnya yaitu 250.000. Untuk perbedaannya dimasukkan ke peralatan yaitu overvalue. Untuk alokasi eksesnya yaitu 250 minus. Untuk amortisasinya yaitu 4 tahun, 250 dibagi 4 jadi 62.500 per tahunnya. Untuk amortisasinya per tahunnya yaitu 2016 250.000 dikurangi 62.500 menjadi 187.500. Untuk 2017-nya 187.000 dikurangi 62.500 menjadi 125. Untuk 2018-nya 125.000 dikurangi 62.500 menjadi 62.500. Untuk 2019-nya 62.000 dikurangi 62.000 jadi amortisasinya 2019 menjadi 0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu informasi tambahan yang pertama, yaitu pada tahun 2019 Sila menjual 4 juta dolar persediaan ke Panca dengan laba kotor 25% dan 30% persediaan termasuk persediaan akhir. Nah, transaksi ini termasuk transaksi upstream karena Sila menjual ke Panca. Penjualannya tadi 4 juta dolar, lalu persediaan akhirnya 30%, jadi 30% dikali 4 juta tadi hasilnya 1.200.000 dolar, lalu laba kotor 25%, yaitu 25% dikali 1.200.000 tadi hasilnya 300.000 dolar. Dan ini akan dijelaskan oleh teman saya.
Oh, karena yang jelasin gangguan sinyal saya gantikan aja. Yang kedua, pada tanggal 1 Januari 2016, Sila menerbitkan obligasi dengan nilai 1 juta, nilai pari 10% dan berjangka waktu 5 tahun dengan premi yang belum diamortisasi $100.000. Pembayaran bunga setiap tahun per 1 Januari. Pada tanggal 1 Oktober 2016, Panca Kompani membeli dengan nilai nominal 400.000 pari dari obligasi Panca seharga 383. Untuk amortisasi garis lurus digunakan yang pertama mencari obligasi Sila pada 1 Januari 2016. Yaitu obligasi 1 juta, lalu premi belum diamortisasi sebesar 100.000, nilai buku obligasinya sebesar 100.000. Lalu untuk premi yang belum diamortisasi 100.000 untuk jangka waktu 5 tahun, jadi amortisasi preminya menjadi 20.000. Nilai obligasi 400.000, nilai belinya 383.000, diskontonya 17.000. Ini untuk tahunnya jadi 4 tahun seperempat ini. Jadi amortisasi diskontonya 4.000. Selanjutnya ada aplikasi Sila 1 Oktober 2016. Untuk obligasinya 1 juta, premi belum diamortisasinya sebesar 100.000. Untuk mencari premi belum diamortisasi 100.000 dikurangi 20.000 dikali 9/12 sebesar 85.000. Jadi nilai buku obligasi sebesar 1.085.000. Untuk selanjutnya mencari nilai obligasinya 1.085.000 dikali 40% menjadi 434.000. Nilai belinya sebesar 383.000. Jadi laba konstruktifnya sebesar 51.000. Dibagi umur obligasinya 4 tahun seperempat, 4 tahun, 25. Jadi pengakuan laba per bagian menjadi 12.000. Terus untuk Sila beban bunga 10% dikali 1 juta sama dengan 100.000. Untuk premi amortisasinya 20.000 karena dibagi 5 tahun. Jadi beban bunganya menjadi 80.000. Untuk Panca pendapatan bunga Panca sama dengan 10% dikali 400.000 sama dengan 40.000. Diskonto amortisasinya 4.000. Jadi pendapatan bunganya 44.000. Selanjutnya ada beban bunga resiprokal 40%, 80.000 dikali 40% sama dengan 32.000. Terus ada pendapatan bunganya 44, jadi selisihnya 12.000. Jadi untuk selisih dan pengakuan laba berbagian ini harus sama. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada utang obligasi. Nilai buku obligasi senilai 1.085.000 dapatnya dari slide sebelumnya, dikurangi amortisasi premi senilai 65.000, itu dapatnya dari 20.000
kali 3,25 tahun, maka utang obligasinya dapatnya 1.020.000, resivokal 40%, yaitu dapatnya 408.000. Kemudian mencari investasi obligasi di Sila. Nilai beli 383.000 ditambah amortisasi diskonto senilai 13.000, itu dapatnya dari 4.000 kali 3,25 tahun. Kemudian investasi obligasi di Sila dapatnya 396.000. Kemudian mencari laba konstruktif belum direalisasi. Laba konstruktif belum direalisasi pada slide sebelumnya dapatnya 51.000. Pada tahun 2016 amortisasi 3.000 itu dapatnya dari 12.000 kali 3/12. Maka laba konstruktif belum direalisasi pada tahun 2016 51.000 dikurangi 3.000 dapatnya 48.000. Pada tahun 2017 48.000 dikurangi 12.000 dapatnya 36.000. 2018 36.000 dikurangi 12.000 24.000, dan 2019 laba konstruktif belum direalisasi 24.000 dikurangi 12.000 dapatnya 12.000. Slide selanjutnya. Ya, ini selanjutnya adalah akun-akun yang diperlukan ya. Jadi ini sebenarnya untuk mempermudah. Jadi kita tadi kan di jurnal juga lebih mudah ketika sudah ada akun-akun ini, yaitu akun-akun resiprokal. Nah, kemudian langsung saja masuk ke Sila. Ini ada beban bunga, utang bunga, dan utang obligasi ya. Ini untuk tanggal 31 Desember. Nah, ini beban bunganya ini sebesar 80.000. Jadi seperti tadi cari beban bunga yang di slide sebelumnya kan udah ketemu 80.000, tinggal dimasukkan saja. Jadi tiap tahunnya itu sama untuk beban bunga mulai tahun 2016 hingga 2019. Kemudian ada utang bunga. Nah, utang bunga ini tadi kan nilai parinya 1 juta ya. Nah, itu dikalikan 10%, jadi hasilnya 100.000. Jadi ini juga sama untuk tiap tahunnya. Kemudian ada utang obligasi, di tiap tahunnya berkurang 20.000 kan. Tadi sudah mencari amortisasi premi, kan per tahunnya 20.000. Sehingga 1.080.000 ini didapat dari nilai buku 1 Januari 2016 sebesar 1.100.000, kemudian dikurangi 20.000 hingga hasilnya 1.080.000. Kemudian untuk 2017 dikurangi juga 20.000 dikarenakan amortisasi preminya yang tadi sebesar 20.000. Jadi hasilnya 1.060.000. Itu yang 2018 juga dikurangi 20.000, jadi hasilnya 1.040.000. Yang untuk 2019 sama, jadi dikurangi 20.000 sehingga hasilnya 1.020.000. Yang selanjutnya ini yang di panca ya, terdapat pendapatan bunga, piutang bunga, dan juga investasi obligasi di Sila. Nah, untuk pendapatan bunga tadi kan pendapatan bunga hasilnya 44.000, tapi di 2016 ini di 41.000 karena belinya di Oktober. Nah, kenapa kok beban bunganya 80.000 tiap tahunnya? Itu karena beban bunga kan punyanya Sila ya. Jadi Sila kan menerbitkan 1 Januari. Jadi beban bunganya ini tetap 80.000 untuk tahun 2016. Beda lagi dengan pendapatan bunga ini yang pada di panca ini yang sebesar 41.000, sehingga karena belinya di Oktober, jadi perhitungannya 40.000 tambah 0,25 dikali 40.000. Kemudian untuk piutang bunga sama untuk tiap tahunnya sebesar 40.000, didapat dari 400.000 dikali 10%, maka hasilnya 40.000, dan itu juga sama di setiap tahunnya. Kemudian di investasi obligasi di Sila, ini kan per tahunnya bertambah 4.000 ya. Nah, ini untuk tahun 2016, jadi gini ya,
investasi obligasi di sila itu kan dari nilai belinya, sehingga dapat perhitungannya 383.000 tambah 4.000 dikali 0,25%. Jadi dapatkan dengan 384.000, dan tadi kan amortisasi diskontonya kan 4.000 ya. Dan untuk selanjutnya tinggal ditambah aja 4.000. Jadi yang beda di sini pada tahun 2016. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu informasi tambahan yang ketiga. Pada tanggal 31 Desember 2016, Sila membeli sebuah bangunan dari Panca seharga $1.700.000. Pada tanggal tersebut, bangunan tersebut memiliki nilai buku $1.500.000 dan sisa masa pakai 20 tahun. Sila menyusutkan bangunannya menggunakan garis lurus. Nah, transaksi tadi termasuk dalam transaksi downstream karena Sila membeli bangunan dari Panca. Dan nilai buku dari bangunan tadi adalah seharga $1.500.000 dan harga jualnya yaitu $1.700.000. Maka keuntungan penjualan bangunan tersebut yaitu $200.000. Nah, lalu keuntungan penjualan tadi 200.000 dibagi 20 karena 20 tahun tadi adalah masa pakai tahun bangunan tersebut, yaitu hasilnya untuk amortisasi yaitu 10.000. Lalu 200.000 tadi diamortisasi setiap tahun hingga tahun 2019, diamortisasi 10.000 hingga pada tahun 2019 untung belum direalisasinya sejumlah 170.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, mencari investasi di sila dan hak minoritas 31 Desember 2019. Nah, karena pada soal ini hanya ada akun neraca, jadi kita tidak perlu mencari saham hak minoritas dan pendapatan dari sila. Ini yang pertama, investasi di sila 31 Desember 2019. Nah, caranya mengetahui investasi di sila 31 Desember 2019 ini melalui cara yang pertama, ekuitas sila ini dari 2.750.000 ditambah 2.900.000 lalu dikalikan 80%, hasilnya 4.520.000. Selanjutnya ada ekses peralatan overvalue belum diamortisasi. Karena peralatan tadi umurnya 4 tahun, jadi pada tahun 2019 ini ekses peralatan telah diamortisasi semua, sehingga yang belum diamortisasinya 0. Lalu selanjutnya laba persediaan EI belum dikalikan 80%. Karena transaksi penjualan persediaan ini upstream, jadinya dikalikan 80%, sehingga hasilnya minus 240.000. Lalu ada laba konstruktif 12.000 dikalikan 80%. Karena ini juga upstream, jadinya juga dikalikan 80%, hasilnya 9.600. Selanjutnya ada keuntungan penjualan bangunan belum direalisasi. Nah, karena transaksi penjualan bangunan ini downstream, jadinya 100% langsung, yaitu 170.000. Sehingga investasi di sila 31 Desember 2019 yaitu 4.119.600. Sedangkan investasi di sila pada neraca saldo itu 4.310.000, sehingga ada selisih minus 190.400. Sila modelnya 2.750 dan ada rasa ditahannya sekitar 2.900 dikalikan dengan persentase hak minoritas sekitar 20%, jadi 1.130.
Terus peralatan offset belum diamortisasi karena tadi peralatan udah diamortisasi semua, jadi tidak ada yang belum diamortisasi. Selanjutnya laba persediaan EI belum direalisasi, yaitu 300.000 dikalikan dengan minoritas 20%, jadi 60.000 transaksi dalam aktivitas. Lalu ada laba konsumsi, ini juga transaksi asing, jadi ada hak minoritas sekitar 20% dikalikan dengan labanya 12.000, jadi 2.400. Sehingga hak minoritas 31 Desember 2019 dan di 2014. Selanjutnya jurnal koreksi panca. Jurnal koreksi panca ini ada laba ditahan kepada investasi di sila, yaitu masing-masing sejumlah 190.400. Nah, 190.400 ini dari mana? Ini dari selisih di slide sebelumnya. Lalu selanjutnya jurnal penyelesaian dan eliminasi. Yang poin A, investasi di sila, hak minoritas terhadap persediaan. Investasi di sila ini sejumlah 240.000. Ini dari 300.000 dikalikan 80%. Hasilnya 240.000 ini. Terus hak minoritasnya sebesar 60.000. Ini dari 300.000 dikalikan 20%. Hasilnya 60.000. Lalu kepada persediaan, yaitu sebesar 300.000. Nah, 300.000 ini dari mana? 300.000 ini dari laba kotor transaksi penjualan persediaan. Nah, selanjutnya poin B. Selanjutnya poin B yaitu pendapatan bunga, utang obligasi, utang bunga kepada investasi di sila, hak minoritas, piutang bunga, investasi obligasi di sila, dan beban bunga. Nah, pendapatan bunga ini sebesar 44.000. Ini dari pendapatan bunga panca pada tahun 2019. Lalu utang obligasi ini sebesar 408.000 ini dari utang obligasi sila pada tahun 2019. Nah, itu 1.020.000 dikali 40%. Hasilnya 408.000. Lalu selanjutnya utang bunga ini dari utang bunga sila pada tahun 2019, yaitu 100.000 dikali 40%. Hasilnya 40.000. Nah, kepada ini investasi di sila dan hak minoritas ini saya lewati dulu. Lalu saya loncat ke piutang bunga. Piutang bunga ini dari piutang bunga panca pada tahun 2019, yaitu sebesar 40.000. Terus investasi obligasi di sila ini sama pada tahun 2019, investasi obligasi dari sila sebesar 396.000. Lalu beban bunga ini dari beban bunga panca pada tahun 2019, yaitu 80.000 dikali 40%, yaitu sebesar 32.000. Nah, kembali lagi investasi di sila sama minoritas tadi. Ini investasi di sila dan hak minoritas ini adalah hasil penjumlahan debit kurangi hasil penjumlahan kredit. Hasil penjumlahan debitnya itu pendapatan bunga, utang obligasi dan utang bunga. Hasilnya 492.000. Lalu penjumlahan kredit itu piutang bunga, investasi obligasi di sila, lalu beban bunga, yaitu hasilnya 468.000. 492.000 dikurangi 468.000, hasilnya 24.000. Nah, untuk mencari investasi di sila ini
24.000 ini dikali 80%, hasilnya 19.200. Lalu hak minoritasnya 24.000 tadi dikalikan 20%, hasilnya 4.800. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya bagian yang C. Bangunan senilai 30.000 itu dapatnya dari 10.000 kali 3 tahun. Lalu investasi di sila 170.000 itu dapatnya dari 200.000 dikurangi 30.000 pada bangunan 200.000. Jurnal ini berfungsi untuk mengeliminasi keuntungan atas penjualan bangunan antar perusahaan. Lalu yang D, modal saham senilai 2.750.000, laba ditahan 2.900.000 pada laba ditahan 12.000. Investasi di sila 4.510.400 dan hak minoritas 1.127.600. Jurnal ini berfungsi untuk mengeliminasi aku resivokal, investasi, dan ekuitas. Jadi total jurnal penyesuaian dan eliminasi di bagian debit totalnya 6.642.000 dan di bagian kredit 6.642.000. Slide selanjutnya. Selanjutnya, kertas kerja konsolidasi panca dan anak perusahaan per 31 Desember 2019. Yang pertama, kas di panca sebesar 1.250.000 dan di sila sebesar 1.080.000. Total untuk neraca konsolidasinya sebesar 2.330.000 dari penjumlahan 1.250.000 ditambah 1.080.000. Selanjutnya piutang usaha panca sebesar 1.300.000 dan di sila sebesar 1 juta. Total neraca konsolidasinya sebesar 2.300.000. Piutang bunga di panca sebesar 40.000 dan terdapat JPE dari jurnal B sebesar 40.000 di kredit. Maka dari itu neraca konsolidasinya 0. Untuk persediaan di panca sebesar 1.450 dan di sila sebesar 790, terdapat JPE dari jurnal A sebesar 300.000. Total di neraca konsolidasinya sebesar 1.940.000. Tanah di panca sebesar 650.000 dan di sila sebesar 400.000. Hasilnya 1.050.000. Untuk peralatan di panca sebesar 2 juta dan di sila sebesar 2.500.000. Total neraca konsolidasinya sebesar 4.500.000. Untuk bangunan di panca sebesar 3.500.000 dan di sila sebesar 2.100.000. Terdapat JPE dari jurnal C di debit sebesar 30.000 dan di kredit sebesar 200.000. Total neraca konsolidasinya sebesar 5.430.000. Investasi obligasi di sila sebesar 396.000 dan terdapat JPE dari jurnal B sebesar 396.000. Maka hasilnya 0. Investasi di sila sebesar 4.119.600. Terdapat JPE dari jurnal A di debit sebesar 240.000 dan dari jurnal C sebesar 170.000. Serta JPE di kredit dari jurnal B sebesar 19.200 dan D sebesar 4.510.400. Maka total neraca konsolidasinya sebesar 0. Itu dari 4.119.600 ditambah 240.000 ditambah 170.000 dikurangi 19.200 dikurangi 4.510.400. Nah, untuk investasi obligasi di sila dan investasi di sila ini
total di neraca konsolidasinya harus 0, karena jika tidak, maka ada yang salah dengan jurnalnya. Untuk total aset, panca sebesar 14.705.600 dan disila sebesar 7.870.000. Total neraca konsolidasi asetnya sebesar 17.550.000. Selanjutnya, utang usaha di panca sebesar 2.432.000 dan disila sebesar 1.100.000. Total neraca konsolidasinya sebesar 3.532.000. Untuk utang bunga disila sebesar 100.000, terdapat JPE dari jurnal B sebesar 40.000 di debit. Maka hasil dari neraca konsolidasinya itu sebesar 60.000 dari 100.000 dikurangi 40.000. Terus utang obligasi 10% sila sebesar 1.020.000. Terdapat JPE dari jurnal B sebesar 408.000 di debit. Totalnya 612.000 dari 1.020.000 dikurangi 408.000. Untuk modal saham di panca sebesar 8 juta dan disila sebesar 2.750.000. Terdapat dolar. Terdapat jurnal JPE dari jurnal D sebesar 2.750.000 dolar. Maka hasil neraca konsolidasinya sebesar 8 juta dari 8 juta ditambah 2.750.000 dikurangi 2.750.000. Untuk laba ditahan panca sebesar 4.273.600 dan disila sebesar 2.900.000. Terdapat JPE dari jurnal B sebesar 44 dolar dan di D 2.900.000 dolar. Di debit dan jurnal B sebesar 32.000 dan dari jurnal D sebesar 12.000 di kredit. Maka total neraca konsolidasinya sebesar 4.273.600 dolar. Total modal saham dan laba ditahan di neraca konsolidasi harus sama dengan modal saham dan laba ditahan perusahaan induk. Total liabilitas dan ekuitas panca sebesar 14.705.600 dan disila sebesar 7.870.000. Untuk hak minoritas 1 Januari dari jurnal D sebesar 1.127.600 di kredit. Hak minoritas 31 Desember ini dari jurnal A 60.000 di debit dan B 4.800 di kredit. Maka total dari hak minoritas sebesar 1.072.400 dari 1.127.600 ditambah 4.800 dikurangi 60.000. Total dari hak minoritas ini harus sesuai dengan perhitungan pada slide sebelumnya. Untuk total JPE di debit sebesar 6.642.000, JPE di kredit sebesar 6.642.000 dan total neraca konsolidasi sebesar 17.550.000. Jawaban kelompok 4 itu sudah benar. Ya, sudah benar kecuali di sini. Yaitu pada saat melakukan eliminasi atau membuat JPE, ya. Ini koreksi juga gitu ya. Koreksi ini kira-kira harus jelas ketika kita membahas laba ditahan ya. Laba ditahan, kemudian di sini juga ada laba ditahan, di sini ada laba ditahan, lalu di sini ada laba ditahan, kemudian ada lagi laba ditahan. Nah, laba ditahan ini harus pasti ya, harus dipastikan itu sebetulnya laba ditahannya siapa. Karena kalau salah menetapkan laba ditahan, nanti akibatnya laba ditahan itu yang dimiliki S, jadi kan yang dieliminasi. Jadi eliminasi itu kan eliminasi resiprokal, itu kan eliminasi untuk
investasi, ya kan, versus atau lawannya adalah ekuitas. Nah, ekuitas, kalau investasi itu adalah investasi in S, maka ekuitasnya adalah ekuitas S. Kalau ekuitas S berarti laba ditahan atau RE-nya, ini laba ditahan tuh sekarang kalau nggak salah istilahnya saldo laba ya. Jadi saldo laba atau RE itu juga harus RE-nya S, ya kan? Nah, kalau ini adalah modal saham S, ini RE-nya S, maka RES ini nanti tidak habis gitu, tidak menjadi 0. Kalau ada laba ditahan yang tidak jelas ini, 12, ada 32, ada 44, ada 190,4. Nah, ini harus diperjelas ya. Akibatnya ini bisa salah pengertian pada saat mengakuisisi. Jadi di sini pada saat JPE mengakuisisi ini JPE-nya tentang laba ditahan, ini jadi nggak jelas, ya kan? Laba ditahan yang mana gitu? Kalau ini kan sudah 0. Nah, berarti apakah ini laba ditahan P? Kalau ini laba ditahan P, akibatnya ada kesalahan di sini. Karena beban bunga itu ada di laba ditahan S, ya kan? Karena S yang punya obligasi ya, hutang obligasi, berarti beban bunganya ada di S. Nah, kalau laba ditahan ini ada di S dan ini dieliminasi di sini S32, berarti kan 2.900 nggak 0 gitu ya. 2.900 nya nggak jadi 0, jadi minus malahan. Oleh karena itu harus diperbaiki di sini. Soal 10 ya. Soal 10 ini kayaknya udah sama semua jawabannya. Perbedaannya sama. Nah, ini dia. Kita lihat di sini. Ini jurnal apa ya? Jurnalnya keterangan. Jurnalnya di sini ada interest bond payable, interest receivable. Nah, ini dia. Kelihatan di sini kan? Di jurnal untuk mengeliminasi transaksi bond, ya. Transaksi bond itu tidak ada lagi beban bunga dan pendapatan bunga. Why? Mengapa? Karena yang kita ketahui dari soal adalah kita membahasnya itu adalah dari balance sheet ya, neraca. Nah, kalau neraca ini kan berarti posisi akhir. Posisi akhir tuh artinya laporan laba rugi yang ada di ini kan ada di laporan laba rugi itu sudah ditutup. Ya, jadi tidak perlu dimunculkan lagi ya. Nah, selisihnya itu ada di sini sekarang. Dialokasi karena ini harusnya US kalau nggak salah ya, karena US maka persentase mayor di investasi dan minornya di NCI. Nah, jawaban ini yang sesuai karena RE-nya akhirnya ini RES ya, ini juga common stock S itu 2,5 ini 2,9, ini juga 2,9 pendapatannya gitu. Sehingga di dalam kertas kerjanya ini 2,9 ini itu betul-betul untuk ini 2,9. Jurnal A ini harusnya RE di P ya. Jurnal A, nah ini harus jelas ini RE-nya siapa. Ya. Ini REP karena kalau ini RES nanti nggak habis itu. 2,9-nya nggak jadi 0 ya. Oke. Saya kira itu, dan untuk ini juga udah sama ya, NCI 31 Desember 1072,4 sama nggak dengan perhitungannya NCI. Ini dia. Udah sama ya. Jadi udah betul jawabannya untuk kelompok 4 kecuali tentang eliminasi tentang akun resiprokal di bond atau obligasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.